Hai, halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael, bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini kita akan memperbaiki blender Philips seperti ini yang keluhannya kata pemiliknya mati total. Oke, kita akan tes dulu. Kita akan colokkan. Saya sudah colokkan, lalu kita tekan tombol nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 tidak berputar rekan-rekan. Nah, oke rekan-rekan, bagaimana cara perbaikannya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Saya akan menjelaskan apa saja penyebab blender mati total dan cara memperbaikinya. Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang baru di channel Alfa Teknik ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dan membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Banyak sekali video-video cara perbaikan elektronika di channel saya ini. Silahkan rekan-rekan tonton, mungkin saja bisa menjadi referensi dalam perbaikan perangkat elektronik rekan-rekan. Oke rekan-rekan, langsung saja kita perbaiki. Oke rekan-rekan, ini blendernya. Nah, untuk kerusakan mati total seperti ini rekan-rekan, yang pertama-tama rekan-rekan lakukan untuk blender merek Philips dan blender-blender yang harganya agak mahal, dia mempunyai sistem keamanan, yaitu sebuah saklar tersembunyi di bagian tepi sini, kiri atau kanan ya. Nah, terselip di sini biasanya. Nah, saklar itu akan aktif atau tertekan jika pada gelas ini untuk tonjolan gelasnya ini masih ada. Nah, jika tonjolan gelasnya ini pecah, biasanya dia tidak bisa menekan saklar tersembunyi atau saklar rahasia, atau saklar pengaman di sini. Jadi fungsinya untuk saklar itu, dia hanya bisa berputar jika terpasang gelas. Jika tidak terpasang gelas, maka tidak akan berputar, karena kalau terpasang gelas, saklar itu tombolnya akan tertekan oleh tonjolan yang di gelas ini. Kalau ini pecah, berarti ya tidak bisa menekan. Tetapi bisa juga saklarnya atau tombol yang di sini ini yang rusak atau lepas ke arah dalam sana. Nah, kita cek dulu apakah benar itu yang rusak atau tidak. Kita bongkar dulu. Nah, oke rekan-rekan, ternyata ini untuk tombol rahasianya atau tombol pengamannya, ternyata ini sudah dilepas ya rekan-rekan. Jadi sudah di jumper langsung, dia tidak menggunakan tombol keamanan gelasnya. Jadi ini dengan atau tanpa gelas, seharusnya blender ini bisa berputar karena tombol pengamannya sudah dilepas. Tetapi ternyata kok mati. Nah, berarti kita akan mencari penyebab lainnya. Nah, kita akan bongkar lagi bagian atasnya. Untuk blender Philips ada lagi baut di dalam, ini bisa dilepas. Nah, oke rekan-rekan, jadi seperti ini bagian dalamnya. Nah, ini yang saya sebut tadi rekan-rekan, bahwa di sini ada tombol pengaman. Nah, biasanya tombol pengamannya letaknya di sini rekan-rekan, saklar pengamannya atau tombol rahasianya, tetapi sudah di jumper rekan-rekan. Nah, ini sudah di jumper, disambung langsung. Nah, kita lihat apakah sambungannya bagus atau tidak. Ya, dia nyambungnya hanya seperti ini ya. Nih, hanya seperti ini, lalu diginikan dan diisolasi. Nah, mungkin saja ini tidak nyambung dengan bagus ya, atau tidak terkoneksi dengan bagus. Jadi kalau mau menjumper untuk saklar pengamannya, rekan-rekan lebih baik dipotong saja ya, jangan langsung disambung gini, nanti korosi kotor. Dan juga isolasinya, ini isolasi apa ini, jadi tidak terkoneksi dengan baik. Oke, kita sudah kupas kabelnya.
lalu kita sambung dengan baik di sini. Oke, kita isolasi. Nah, kalau isolasinya seperti ini bagus rekan-rekan. Nah, ini kita coba rekan-rekan, kita tes. Nah, oke. Coba kita tes. Nah, ini hati-hati megangnya rekan-rekan, ini karena listrik semua. Nanti bisa aja kesetrum rekan, jadi pegangnya hati-hati. Nanti kita akan tekan di sini. Nah, kita akan colokkan. Oke, saya sudah colokkan. Lalu kita tekan nomor 1. Nah, berputar kan. Nomor 2. Tuh, kita tekan nomor 1 saja langsung gini. Lalu kita colokkan. Kok sekarang jadi nggak berputar? Nah, kita tes lagi. Ternyata sekarang tidak berputar ya rekan-rekan. Tadi sempat berputar sesaat, habis itu tidak berputar lagi. Nah, ini kita sekarang akan cek langsung ke spoolnya rekan-rekan. Nah, rekan-rekan lihat dari colokan ini ada kabel. Kalau yang masih standar, kabel coklatnya itu akan mengarah ke saklar atau tombol rahasia. Tetapi karena ini sudah dimodif dan di jumper langsung, maka langsung ke arah saklar kecepatan. Dan dari saklar kecepatan ini nanti akan ke kecepatan 1, kecepatan 2, dan kecepatan 3 ya. Oh iya, kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3 di sini. Ini ada kecepatan 1, 2, 3, 4, 5 sebetulnya, tetapi yang kecepatan 1 dan 2 itu menggunakan dioda. Nah, jadi sebetulnya ini hanya ada 3 kecepatan kalau aslinya di dinamonya. Nah, ini kita lepas dulu soket kabel merahnya seperti ini, yang tersambung dengan tombol rahasia, atau kalau sudah di jumper akan tersambung langsung ke kabel coklat listrik dari steker atau dari colokan. Nah, ini rekan-rekan bisa tempelkan nanti ke salah satu kabel ini, kabel kecepatan 1, 2, atau 3. Caranya hati-hati rekan-rekan, ini nyetrum soalnya ya. Nah, ini kita colokkan, kita pegang dulu seperti ini. Lebih baik rekan-rekan pakai sandal. Saya sudah colokkan seperti ini. Lalu kita sentuhkan ke kecepatan 1 di kabel kuningnya. Ternyata tidak mau berputar. Yang biru tidak mau berputar. Yang putih atau kecepatan 3-nya tidak mau berputar. Nah, berarti ini permasalahannya bukan di saklarnya lagi, tetapi di bagian dinamonya. Nah, kita akan bongkar dinamonya. Untuk membongkar dinamo kita harus melepas mountingnya ini. Nah, untuk melepas bagian mounting atasnya ini rekan-rekan bisa tetap pasang bagian bawahnya ya. Nah, artinya ini bisa berputar bebas. Nah, lalu rekan-rekan siapkan obeng seperti ini dan martil seperti ini. Lalu rekan-rekan pukul bagian mountingnya ini searah jarum jam, jadi berputar ke kanan searah jarum jam. Pukul seperti ini rekan-rekan. Nah, nanti dia akan berputar sampai bisa terlepas. Nah, gampang kan melepasnya. Nah, jika sudah terlepas, rekan-rekan baru bisa membuka kembali. Nah, kita keluarkan dinamonya. Nah, oke rekan-rekan, ini dinamonya. Nah, yang sering terjadi untuk kerusakan seperti itu
mati total itu habisnya atau tidak koneknya arang atau brostel di bagian sini. Nah, di sini ada brostel atau arang. Nah, ini kita cek apakah habis atau tidak. Kadang-kadang dia tidak menempel sempurna ke angkernya. Nah, kita bisa melepas brostelnya di sini. Nah, iya kan rekan-rekan, ternyata brostelnya ini sudah tipis sekali, habis ini. Bisa dikategorikan habis. Lalu brostel yang sebelah sini. Yang sebelah sini masih cukup panjang. Nah, kita akan ganti brostelnya rekan-rekan atau arangnya. Oke, saya di sini punya brostel rekan-rekan. Ini baru. Nah, kalau baru panjang seperti ini ya. Nah, ini yang sudah rusak jadi pendek. Nah, cuma besarnya beda rekan-rekan. Ternyata yang baru ini lebih besar. Dia tidak akan masuk ke rumah brostelnya. Solusinya gimana rekan-rekan? Gampang saja solusinya. Rekan-rekan bisa siapkan amplas seperti ini. Ya, ini amplas. Nah, rekan-rekan gosok-gosokkan ke amplas saja. Ya, gosok-gosokkan ke amplas, nanti dia akan kecil seperti ini rekan-rekan. Nah, lalu dicoba-coba masukkan sampai dia pas ya, dan tidak macet ya rekan-rekan. Jadi masuk keluar masuknya ini lancar, jangan macet. Kalau macet nanti maka akan terjadi sering mati total seperti ini, sering membetulkan brostel. Ya, ini sudah lancar nih. Kita bisa masukkan, keluarkan seperti ini. Ya, di rumah brostelnya ini. Ya, ini sudah. Kalau sudah, tinggal dipasang lagi. Oke, brostel yang sebelah sini sudah kita ganti, tinggal yang sebelah sini. Kita amplas lagi. Nah, oke, sudah rekan-rekan, sudah kita ganti brostelnya. Coba kita tes, kita masukkan dulu ke rumahnya sini. Oke, kita tutup asal dulu, yang penting bisa ada di dalam. Nah, lalu kita tes rekan-rekan. Oh, ini lepas. Lalu saatnya kita tes, saya akan colokkan lagi. Saya sudah colokkan, lalu kita akan tes untuk kecepatan nomor satunya. Ya, berputar. Nomor 2 berputar. Nomor 3 berputar. 4 berputar. 5 berputar. Off, terus pulse-nya. Nah, jadi ini sudah berputar ya rekan-rekan. Nah, sudah berhasil. Jadi nanti di akhir video saya akan jelaskan permasalahannya apa saja yang harus kita cek. Nah, kita akan kembalikan dulu rekan-rekan ke cangkangnya. Nah, untuk mengembalikannya sangat mudah. Seperti awalnya tadi kita membongkar, kita tinggal kembalikan saja. Kalau untuk memasang ini, memounting bagian atasnya, karena kita tadi memukulnya ke arah searah jarum jam, jadi untuk mengencangkannya kebalikan arah jarum jam. Kita putar dengan tangan saja seperti ini, nggak apa-apa, tidak usah di break, karena nanti saat dia berputar kena gear bagian gelas ini, dia akan semakin kencang. Nah, oke, saya akan kembalikan dulu seperti semula.
Nah, oke rekan-rekan, saya sudah kembalikan seperti sedia kala seperti ini. Nah, ini dengan atau tanpa gelas seharusnya sudah bisa berputar karena memang tidak ada tombol pengamannya ya. Tombol pengamannya seperti saya bilang di awal tadi sudah di jumper. Nah, kita akan tes. Sekali lagi saya sudah colokkan, lalu kita akan tekan tombol kecepatan nomor 1. Ya, ini sudah berputar normal rekan-rekan. Nah, untuk kasus mati total rekan-rekan yang perlu diperhatikan yaitu pertama dari kabel colokan ini, apakah kabel colokan ini rusak atau putus kabelnya, ini harus diperiksa. Lalu yang kedua, rekan-rekan tombol rahasianya ini pastikan bisa tertekan oleh tonjolan yang ada di gelasnya ini. Periksa apakah tonjolannya ini sudah pecah atau belum ya. Kalau sudah pecah berarti rekan-rekan harus menjumper tombolnya itu. Untuk cara jumpernya saya pernah membuat video tentang blender juga di video-video saya yang lama, cari di playlist tentang blender. Saya pernah mengajarkan cara menjumpernya. Nah, untuk menjumpernya ya rekan-rekan juga bisa lihat video tadi bahwa langsung saja disambung antara kabel coklat dan kabel merah yang dari tombol rahasianya tersebut. Lalu periksa juga saklar kecepatan 1, 2, 3, 4, 5 ini dengan cara seperti tadi. Kita colokkan lalu kita jumper langsung ke kabel kecepatannya itu. Jika kabel kecepatannya itu saat kita jumper langsung seperti itu kita sentuhkan berputar, berarti yang rusak adalah bagian tombol-tombolnya rekan-rekan. Nah, rekan-rekan perlu mengganti tombolnya atau membersihkan bagian tombolnya. Nah, jika seperti tadi sudah tidak mempan, tombol-tombolnya juga kita konsletkan seperti itu. Maksud saya tombol-tombolnya kita jumper langsung seperti itu, kita sentuhkan tetapi tidak berputar juga, berarti rekan-rekan analisa terakhir adalah di sini, di brostelnya. Nah, rekan-rekan periksa brostelnya apakah bagus atau tidak. Nah, ini brostel yang sudah rusak ya atau sudah habis. Nah, jika brostelnya masih bagus juga tetapi tetap mati, berarti spoolnya atau gulungannya itu ada yang putus. Oke rekan-rekan, kalau gulungannya putus biasanya atau gulungannya terbakar, biasanya kita lebih baik mengganti mesinnya satu paket daripada kita harus menggulung ulang, karena jarang-jarang juga ada mau tukang gulung seperti itu. Lebih murah dan efisien mengganti satu mesinnya, satu blok mesinnya. Oke rekan-rekan, jadi seperti itu untuk permasalahan blender. Saya kira rekan-rekan bisa memahami dan bisa memperbaiki sendiri blendernya yang rusak. Oke rekan-rekan, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke rekan-rekan, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.